Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ayyuhal ikhwan, kaifa ahwalukumul yawm? Natamanna an takunu fi sihatin wa afiyah. Wa kadzalika ana al-ustadz fi sihatin wa afiyah aidan insyaallah. Baik. وفي لقائنا اليوم نتحدث عن المهارة اللغوية والمهارة الثانية هي مهارة الكلام مهارة الكلام ولا يمكن أن نتعلم وأن نعبر أمامكم جميع ما يتعلق بالمهارة اللغوية وكذلك ما يكون ما في مهارة الكلام لا يمكن ولكن نقول لكم بعض مجالات مهارة النطق فحسبها فلذلك إن الوظيفة في هذا الفصل أو في هذا الأسبوع يعني عليكم أن تجعل مقالة علمية بالنسبة إلى مفهوم مهارة الكلام مفهوم مهارة الكلام كما العادة لأن هذا اللقاء الثالث صحيح هذا اللقاء الثالث ولابد عليكم أن تجعل مقالة علمية تحت الموضوع مفهوم مهارات الكلام. طيب نقول لكم ونشرح لكم بعض مجالات مهارة النطق أو بعض مجالات مهارة الكلام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ومن المستحسن لنفهم الجميع من المستحسن أن نتكلم بالعربية بعد ذلك نترجمها باللغة الإندونيسية. طيب para mahasiswa pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bidang-bidang aspek-aspek yang harusnya dipelajari dalam maharatul kalam dalam maharatul kalam. Tentunya para mahasiswa nanti bisa mengambil atau bisa mencari referensi dari buku-buku yang lain karena luar biasa banyak materi tentang maharatul kalam. Nanti bisa dicari dalam referensi yang berbahasa Arab ataupun yang berbahasa Indonesia. Tetapi untuk mempermudahkan para mahasiswa, semua tugas-tugas yang dibebankan kepada mahasiswa semuanya berbahasa Indonesia. Jadi boleh berbahasa Indonesia. Baik, nuwasil dirasatana binisbat ila majarati maharatil nutqil atau maharatil kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan nutqul aswat al-arabiyyah nutqan sahihan. Jadi seorang pembelajar yang menguasai maharatul kalam, ia harus mampu mengartikulasikan bunyi nutqul aswat al-arabiyah, mengartikulasikan dengan artikulasi yang benar jadi cara bacanya bunyinya harus benar. Maka kebenaran itu dimulai dari bagaimana mempelajari makhraj. Karena itu kemarin kita sudah berbicara tentang maharah istima termasuk ilmu maharatul kalam salah satunya adalah mempelajari makharijul huruf. Misalnya baik itu makhrajnya harus benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata A atau lafaz A berbeda dengan A. Karena kalau rabbil alamin, kata alam artinya sakit Rabbil alamin pengendali kesakitan tapi kalau rabbil alamin artinya pengendali alam raya. Nah, seperti itulah maka mahasiswa harus bisa mengucapkan dengan lafaz yang benar. Kemudian yang juga bersama dengan itu at-tamyiz 'indan nutqi, dia harus bisa membedakan. Nah, kalau masih sendiri-sendiri tentu agak mudah. Tapi kalau sudah nanti dipadukan dengan kata lain yang kata-kata itu memiliki kemiripan, ini agak lebih susah lagi. Bainal aswat al-mutasyabihah tamyizan wadihan. Terkait dengan kata-kata yang memiliki kemiripan antara huruf zal, huruf za, huruf dha. Zal, za, dha. Zal, dha, za. Seperti itu. Zarwa dengan zara dengan
dhahra, dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, thalithan at-tamyiz 'inda nutqi bainal harakah al-qasirah wat tawilah. Mampu membedakan antara harokat yang pendek dan panjang. Nah, ini para mahasiswa seringkali walaupun mat atau bacaan panjang ini ya sudah sering kali kita baca, sering kali kita pelajari, tapi masih sering juga terjadi kesalahan dari para pembelajar sendiri tentang pengucapan panjang dan pendek. Ya, karena berbedanya cara ucap yang panjang dan yang pendek bisa berdampak kepada perubahan makna. Misalnya kata al-wa'd dengan al-wa'id, al-wa'd dengan al-wa'id. Wa'd itu janji, tapi kalau wa'id itu ancaman. Ya, antara qala dengan qalla. Qala, qalla. Qala berkata, berucap, tapi qalla sedikit, dan sebagainya. Itu perbedaan panjang pendek seringkali berdampak terhadap perbedaan makna. Kemudian, ta'diyatu anwa'in nabr wa tanghim bi tariqatin maqbulah min muhaddatsayil Arabiyah. Jadi seseorang bisa menekankan nabr dan tanghim. Tadi sudah tanghimnya sudah nagam, idgham, ya, bacaan idgham dan nabr. Jadi dalam bahasa apapun itu selalu ada penekanan-penekanan. Misalnya kalau kata secretary dalam bahasa Inggris, apakah kita mengucapkan secretary ataukah secretary atau secretary? Seperti itu, ya. Nanti ada nabr. Nanti para pemirsa, para mahasiswa, kalau dalam bahasa Inggris kan ada apa namanya itu? Ada cara bunyinya. Mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus ditekan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ya, tasydid, kemudian idgham, kemudian panjang, ini biasanya yang menjadi penekanan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bukan qalan nabiy, bukan begitu. Tapi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipanjangkan, maka tentu harus lebih ditekankan. Khamisan, nutqul aswat al-mutajawirah nutqan sahihan. Nah, mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang memiliki kedekatan, ya. Lafadznya atau hurufnya itu dekat. Makharijul hurufnya itu berdekatan. Kan antar huruf ba, ma, ba, ma, wa, ma, ba. Terutama yang ba, ma itu sama. Satunya pakai letup, satunya tidak. Sehingga tentu kalau orang mengucapkan kata baul dengan maul, maka harus berbeda. Jangan sampai kemudian terjadi apa ya, kalau orang Jawa menyebutkan jumbuh. Jangan sampai rancu bagaimana mengucapkan kata-kata yang memiliki kemiripan huruf. Kemudian yang keenam, sadisan at-ta'bir 'anil afkar. Lagi, at-ta'bir 'anil afkar bi istikhdami siyaghin nahwiyatil munasibah. Dia harus mampu mengungkapkan, mentakbir, pokok pikirannya dengan susunan nahwu yang benar. Tentu susunan nahwu yang dimaksud adalah nahwu secara tatbiki, ya, bukan nahwu nadhari. Artinya bahwa secara praktis mahasiswa harus mampu mengucapkan itu dalam bahasa yang benar sesuai dengan kaidah grammarnya. Kemudian sabian ikhtiyaru ta'birat al-munasibah lil mawaqif al-mukhtalifah. Seseorang mampu mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang sesuai dalam konteks yang beragam, ya, konteks yang beragam. Satu contoh lah ya, dalam keseharian kita kan biasa mengucapkan alhamdulillah, itu kan bagus ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tetapi kalau konteksnya adalah konteks takziah, konteksnya adalah konteks orang mengumumkan adanya musibah, si Ahmad meninggal dunia, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, walaupun maknanya itu bagus, segala puji bagi Allah, tapi seolah-olah kita dianggap orang bergembira dengan
dengan musibah yang ditimpakan pada seseorang. Nah, makanya kan tidak sesuai. Nah, maka tentu seperti itu, mengungkapkan takbir yang sesuai. Takbir yang sesuai. Nah, tentu para mahasiswa sekalian, Ustadz pernah menyampaikan bahwa belajar bahasa itu pada prinsipnya adalah belajar tentang budaya satu bangsa itu. Kalau kita sedang belajar bahasa Indonesia, maka kita harus belajar bahasa Indonesia, maka kita harus belajar budaya Indonesia. Kita belajar bahasa Inggris, kita harus tahu budaya Inggris. Kita belajar bahasa Arab pun, kita juga harus mengetahui budaya Arab. Di Indonesia kita kenal dengan orang Jawa itu kan alon-alon waton kelakon. Ya, orang Jawa itu orang yang selalu memiliki subosito. Nah, maka kalau mengucap dengan bahasa Jawa tentu harus ada kata-kata permisi nyuwun sewu para bapak, para ibu, keparengot dalem matur teteng panjenengan sedaya. Ada kata-kata seperti itu. Kemudian nanti kalau budaya Arab misalnya, budaya Arab tentu kan juga harus ada istilah-istilah yang nanti muncul dan istilah itu tentu berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Dulu Ustadz sudah pernah menyampaikan dalam kitab Arabiyah lin Nasyi'in itu disebut jenis makanan khas Arab disebut dengan Qamaruddin. Ya. Misalnya, wa tasta'idul Qamaruddin. Ibu menyiapkan Qamaruddin. Anak kalau tidak mengetahui tentang budaya Arab akan kebingungan, apa ini kok ibu menyiapkan Qamaruddin? Qamar itu bulan, din itu agama. Ibu menyiapkan bulan agama. Padahal Qamaruddin itu roti kan gitu ya. Tasta'idul Qamaruddin. Ibu menyiapkan roti yang disebut dengan Qamaruddin. Nah, itu berarti kan bahasa terkait dengan budaya. Baik. Berikutnya adalah atsaminan istikhdamu ibaratil mutajamilah wa tahiyyah istikhdaman saliman, ya. Seseorang harus mampu mengucapkan ungkapan-ungkapan yang menarik, ungkapan-ungkapan yang indah dengan ungkapan yang benar, ya. Maka perlu berlatih para mahasiswa sekalian untuk bisa mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang benar. Kalaupun belum bisa indah karena kita bukan sastrawan, kita juga bukan orang Arab, paling tidak kata-kata yang kita ucapkan benar. Ashiran, at-ta'bir 'inda al-hadis an tawafuri thawrah lafdhiyah. Jadi seseorang harus mampu mengungkapkan ketika dia berbicara pengembangan perkembangan lafadz, perkembangan bahasa itu harus diketahui, ya, perkembangan istilah-istilah, ya. Apalagi kalau istilah itu berhubungan dengan teknologi, ya, kita menguasai. Misalnya ya kata-kata seperti HP misalnya itu ya. Apa kita mau pakai mahmul, apakah pakai jawal, ataukah mau pakai hatif, itu ya terserah. Tetapi mana yang biasa kita pakai itu. Kalau orang menyebutkan bahasa Inggrisnya adalah dengan mobile phone, maka mungkin kita bisa pakai jawal. Jawal itu kan dari kata jaulah, artinya dibawa kemana-mana begitu ya. Jawal artinya mobile phone. Kita juga bisa pakai mahmul. Mahmul itu dalam sebut handphone, dalam hal handphonenya dibawa kemana-mana, mahmul bisa dibawa, maka kita pakai mahmul. Nah, karena itu ya para mahasiswa terserah nanti kita mau pakai yang mana. Kalau dulu memang dipakai istilah hatif. Hatif itu suara bisikan. Kalau orang Jawa menerjemah hatif itu suara tanpa rupa. Kemudian itu untuk menggantikan makna atau lafadz telepon saat itu, kayak kata hatif. Baik. Kemudian tartibul afkar, tartiban mantiqiyan, ya. Seseorang harus bisa mengurutkan pokok pikirannya secara logis. Jadi memang dalam sebuah ucapan tentu harus ini bahwa lafadz ini tentu dimulai dari muqaddimah, habis itu kemudian ada
ada sampai kepada klimak, ada anti klimak, ada pelerian dan seterusnya begitu, tentu harus jelas ya. Ada closing terakhir itu. Yang berikutnya adalah ta'bir anil afkar bil qadril munasib minal lughah. Mengungkapkan pokok pikiran dengan kadar yang sesuai. Bi qadril munasib minal lughah, dengan kadar bahasa yang sesuai. Maksudnya gimana? Fala huwa bitawilil mumil, jangan sampai terlalu panjang yang menjemukan, wala huwa bil qasir mukhal, juga jangan terlalu pendek ya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Artinya ungkapkan secara secara hierarchikal ya, secara nalarnya jelas, kemudian logis, kemudian juga tidak terlalu panjang yang membosankan dan juga jangan terlalu pendek. Kemudian at-tahadzuts bi syaklin muttasil, ya, berbicara dengan cara yang bersambung ya. Jadi pembicaraannya bersambung antara satu dengan yang lain, tidak terputus-putus, tidak terpotong-potong antara satu fakrah dengan fakrah berikutnya. Berikutnya adalah nutkul kalimah al-munawwanah nutqan sahihan. Nah, mengucapkan kata-kata dengan nutqan sahihan, dengan kata-kata yang benar, kata-kata yang bernun, yang bertanwin. Yang bertanwin itu harus jelas. Artinya kalau emang bertanwin, dia harus ada bunyi dengungnya dan seterusnya begitu ya. Istikhdamul isyarat wal imaat wal harakah ghairal lafziyah istikhdaman mu'abbiran amma yuridu tawsiluhu min afkar. Harus mampu menggunakan isyarat-isyarat. Jadi seringkali isyarat kemudian gerakan tanpa lafaz itu juga penting, para pemirsa, para mahasiswa sekalian. Jadi gerakan itu penting. Seperti Ustadz kalau bicara kadang-kadang selalu menggunakan gerakan-gerakan ini sebagai bentuk dari penekan sebuah kalimat, atau kadang-kadang untuk mempermudah cara berpikir kita. Jadi misalnya kita mengucapkan bola, misalnya yal'abu qurratal qadam, gitu. Atau kemudian kita menyebut bahasa yang lain dengan isyarat, bunyi-bunyi isyarat. Kemudian at-tawaqquf fi fatratin munasibah indal kalam. Berhenti ketika kita berbicara ya, sejenak ketika kita berucap. Jadi artinya kita tidak berbicara terus menerus, tapi ketika satu fakrah selesai maka berhenti, ada jeda yang apa namanya, yang nanti akan bisa membuat orang sejenak dia berpikir, merenungkan apa yang diucapkan itu. Nah, dan itu termasuk nanti bagaimana para mahasiswa bisa menyampaikan dengan cara-cara yang menarik. Jadi ini panjang sekali. Jadi intinya silakan nanti para mahasiswa bisa melanjutkan. Jadi intinya bahwa maharah al-kalam menjadi sebuah maharah yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar bahasa Arab. Tentunya ini sebuah skill ya, skill. Dan skill sekali lagi tidak bisa sekedar dipelajari sebagaimana teori, sebagaimana ilmu-ilmu fikih misalnya. Maka ia harus dilatihkan. Ya. Bahasa al-lughah tahtaj ilal muawadah. Ia membutuhkan pembiasaan. Falidzalika awidu anfusakum bi takallumil arabiyyah. Hendaknya biasakan untuk berucap menggunakan bahasa Arab agar bahasa Arab menjadi bagian dari keseharian kita. Belajar bahasa tidak terlalu membutuhkan intelijensi. Maaf, orang-orang gila pun di Arab sana dia bisa berbahasa Arab. Di Inggris orang gila pun berbahasa Inggris. Bahkan di Indonesia pun orang gila berbahasa Indonesia. Artinya memang bahasa itu sesuatu yang memang skill, tetapi asalkan ia sudah terbiasa, maka ia bisa kita miliki. Dan semoga kita sekalian para mahasiswa, yang tentunya mahasiswa adalah para guru,
bisa membelajarkan maharah al-kalam ini kepada siswa-siswinya, dan mudah-mudahan nanti juga semakin berkembang kemampuan bahasa Arab kita. Baik, terima kasih, dan jangan lupa tugas mahasiswa di pekan ini adalah silakan nanti membuat makalah dengan judul Mafhumul Kalam, konsepsi maharatil kalam, nanti dengan aturan yang akan Ustadz sampaikan di laman Google Classroom. Taib, syukran, nakhatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.